Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukhtaram, para alim, para ulama yang saya hormati dan saya taati, wabil khusus kepada Mudul Mahatul Mutakin Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta keluarganya yang selalu kami harap barokah beserta doanya, kepada jamaah Qiyamul Lail yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada teman-teman santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih berkumpul dan berwajah di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berta salam semoga tetap tercurahkan kepada yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah Qiyamul Lail rahmati oleh Allah. Pada malam hari ini saya akan mengutip sebuah hadis, yang mana hadis ini menerangkan tentang orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya surga itu memang banyak merindukan seseorang, tapi dalam sebuah hadis itu ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama di sini, al jannatu mustaqotun ila arba'ina farin. Bahwasanya surga itu sangat rindu terhadap 4 orang, sangat didambakan oleh surga. Yang pertama yaitu ta'lil Quran. Orang yang dirindukan oleh surga yang pertama ialah orang yang selalu membaca Al-Quran. Apalagi di sini ialah apalagi pada bulan-bulan Ramadan. Orang yang suka membaca Al-Quran, entah itu dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, itu termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Karena sangat besar pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis itu diterangkan, barang siapa membaca Al-Quran, di sana itu 1 huruf itu oleh Allah akan diganti dengan 10 kebaikan. Diteruskan lagi, orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan alif lam mim, itu bukan 1 kalimat, tapi dihitung 1, alif 1, lam 1, dan mim 1. Itu saking besar pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Jadi 1 huruf itu oleh Allah diganti dengan 10 kebaikan. Apalagi setiap malam kita itu membaca suratul waqiah, baca Fatihah, itu kalau dihitung berapa huruf, kalau kita kalikan mungkin ribuan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga itu yang pertama orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga, yang kedua ialah wahafidil lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Karena apa? Karena lisan itu memang bisa termasuk salah satu nikmatnya Allah. Lisan juga bisa berkata, juga bisa bertanya, juga bisa bagaimanapun, itu lisan.
Jadi yang kedua ialah yang dirindukan oleh surga itu ialah orang yang menjaga lisan. Karena kata Kanjeng Nabi, ketika kita itu tidak bisa ngomong yang baik-baik, maka kata Kanjeng Nabi disuruh diam. Itu lebih. Karena kalau orang itu tidak bisa menjaga lisan, menjaga perkataan, itu biasanya akan menjadikan malah petaka. Kita tukaran sama teman, kita tukaran sama tetangga, kita tukaran, kita bertengkar dengan siapapun, itu biasanya yang jadi acuan pertama yaitu karena orang itu tidak bisa menjaga lisan. Jadi yang kedua ialah orang yang dirindukan oleh surga yaitu orang yang bisa menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberi makan terhadap orang yang lapar. Itu termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh Allah. Ada sebuah cerita dalam kitab tuh ngeten. Ada seseorang yang ahli ibadah, dia ahli puasa, ngoten dia ahli wirid, qiyamul lail. Suatu saat, suatu malam, malaikat itu turun kepada orang yang ahli ibadah. Apa kata malaikat ke orang ahli ibadah itu? Kamu itu setiap malam sholat, kamu setiap malam zikir kepada Allah, qiyamul lail. Kata malaikat itu, tapi itu tidak ada apa-apanya. Si ahli ibadah ini protes, kenapa malaikat? Saya sudah ahli ibadah, tapi jenengan mengatakan ini tidak ada apa-apanya. Apa jawabnya malaikat? Karena kamu itu tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat bahwasanya di sekelilingmu itu ada orang-orang yang kelaparan, ada orang-orang yang sedang sakit. Kamu tidak pernah menjenguknya, kamu tidak pernah melihatnya, kamu hanya sibuk dengan ibadah kepada Allah. Dalam arti bagaimana kita itu bersosial dengan masyarakat. Jadi yang ketiga ialah orang yang dirindukan oleh surga ialah orang yang memberi makan pada orang yang sedang lapar. Bahkan dalam hadis yang lain diterangkan, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, maka besok di hari kiamat oleh Allah diganti dengan buah-buah surganya Allah. Itu saking pentingnya kita itu bersosial, dalam arti saling mengerti mana orang-orang yang sedang membutuhkan, dalam arti kita itu tidak memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita itu mampu, kalau boten mampu gimana? Kan sudah enggak mampu. Ini bagi orang yang mampu untuk berbagi rezekinya, tapi tidak mau berbagi dengan orang-orang yang sedang kelaparan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu ialah wasaimin fi syahri Ramadan, ialah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita ini setiap hari sudah dapat 15 hari kita berpuasa, itu berarti termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Kenapa seperti itu? Dalam hadis diterangkan bahwasanya di surga itu ada sebuah pintu, yang mana pintu itu namanya Ar-Rayyan. Lah, pintu ini oleh Allah dibuka. Setiap besok di akhirat itu pintu ini apa? Memanggil. Siapa yang dipanggil? Ialah orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan.
Maka di surga itu ada sebuah pintu satu yang bernama Rayyan, yang mana pintu itu dibuka oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ketika orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sudah masuk ke surga lewat pintu Rayyan, maka pintu itu dikunci, terkunci. Tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi saya ulangi lagi bahwasannya orang yang dirindukan oleh surganya Allah, yang pertama itu ialah orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang bisa menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang selalu berbagi, memberi makan terhadap orang yang sedang lapar. Dan yang terakhir itu ialah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan ilmu yang manfaat bagi saya dan juga umumnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.